pada akhir tahun 2004, pertempuran Fallujah kedua dimulai. Operasi ini merupakan serangan ofensif yang dipimpin oleh Amerika Serikat selama Perang Irak yang melibatkan tentara Amerika Serikat, Inggris, dan pemerintahan sementara Irak. Peristiwa ini dianggap oleh dunia sebagai pertempuran besar pertama dalam perang melawan pemberontakan Irak oleh kekuatan militer Irak sendiri. Konflik tersebut mengakibatkan hingga 2.000 pejuang Irak tewas dan dikenang sebagai pertempuran paling berdarah sepanjang Perang Irak. Ini adalah kisah tentang pertempuran Fallujah kedua. Selamat datang di zaman manusia. Kota Fallujah terletak sekitar 30 mil di sebelah barat Baghdad dan berada di tepi timur Sungai Efrat. Pada tahun 2004, Fallujah merupakan kota industri yang padat penduduk sekaligus menjadi benteng Partai Ba'ath yang dipimpin oleh Saddam Hussein. Setelah pertempuran Fallujah pertama pada bulan April, kota ini berubah menjadi tempat berkumpulnya para ekstremis dan para pemberontak dari kota-kota di sekitarnya. Sebuah unit keamanan Irak yang baru dibentuk dikenal sebagai Brigade Fallujah, awalnya ditugaskan untuk menjaga keamanan kota dan mencegah pejuang Irak kembali. Namun, unit ini tidak mampu bertahan lama. Sebagian besar anggotanya menunjukkan kurangnya minat terhadap konflik dan konfrontasi. Akibatnya, brigade tersebut akhirnya bubar, dengan beberapa anggota malah memutuskan bergabung dengan kelompok pemberontak. Dalam beberapa bulan setelahnya, Fallujah sekali lagi dikuasai oleh kelompok ekstremis. Pada akhir tahun 2004, sekitar 4.500 pejuang Irak telah berkumpul di kota tersebut. Upaya pemerintahan sementara Irak untuk menumpas pemberontakan secara mandiri pun berakhir dengan kegagalan. Para ekstremis bergerak bebas di jalan-jalan kota, berbaur dengan kerumunan, dan dengan mudah menyembunyikan diri di tengah kota yang luas dan padat penduduk. Situasi ini memicu kekhawatiran di kalangan pejabat Irak dan Amerika, terutama karena pemilu umum pertama dijadwalkan berlangsung pada Januari 2005. Kedua pemerintah khawatir bahwa para pemberontak akan mengacaukan proses tersebut sehingga menghalangi warga untuk memberikan suara. Kekhawatiran ini akhirnya mendorong Amerika Serikat, Inggris, serta para pemimpin politik dan militer Irak untuk mengambil langkah guna merebut kembali kota Fallujah. Sebagai informasi, faktor penting di balik pecahnya pertempuran pertama Fallujah adalah terbunuhnya 4 kontraktor keamanan Amerika Serikat. Mereka adalah Scott Hovenstone, Jerry Zotchko, Wesley Batalona, dan Michael Trague. Jenazah keempat orang tersebut diseret melalui jalanan dan digantung di atas jembatan kota Fallujah. Aksi itu menjadi simbol penghinaan terhadap Amerika Serikat dan koalisinya. Hal tersebut berkaitan erat dengan peristiwa invasi Irak pada 2003 oleh Amerika Serikat. Serangan yang direncanakan untuk melawan pejuang Irak di Fallujah awalnya dinamakan Operasi Phantom Fury. Namun, Perdana Menteri Irak pada waktu itu memutuskan untuk mengganti nama operasi tersebut menjadi Operasi Al-Fajr, yang berarti fajar atau pagi. Nama baru ini dipilih untuk memberikan kesan bahwa misi tersebut didukung sepenuhnya oleh pemerintah Irak. Tujuan utama dari operasi ini adalah untuk mengalahkan pasukan oposisi, merebut kembali kontrol atas kota, dan membersihkan gudang senjata serta persediaan yang dimiliki oleh pejuang Irak. Divisi Marinir Pertama Amerika memimpin operasi ini dengan melibatkan sekitar 15.500 pasukan AS, Inggris, dan pasukan keamanan Irak. Sebagai bagian dari persiapan, selebaran-selebaran dijatuhkan dari udara untuk memberitahu warga sipil mengenai serangan yang akan segera terjadi dan mengimbau mereka untuk segera meninggalkan kota. Mereka yang tetap berada di dalam kota akan dianggap sebagai musuh. Untuk mendorong warga sipil meninggalkan kota, pasukan koalisi menempatkan jurnalis di unit-unit militer mereka
untuk melaporkan perlakuan kejam yang dilakukan oleh pejuang Irak terhadap pasukan keamanan dan warga setempat. Kampanye ini terbukti efektif. Dalam waktu singkat, pada awal pertempuran Fallujah, hanya sekitar 30.000 warga sipil yang memilih tetap tinggal di kota. Sebagai persiapan menghadapi serangan yang akan datang, para pemberontak mulai menanam ratusan IED atau perangkat peledak rakitan dan menggali terowongan di bawah bangunan untuk digunakan sebagai jalur pelarian. Selain itu, mereka juga merencanakan tempat penyimpanan pasokan yang dapat mereka akses di antara pertempuran. Karena para pejuang Irak memperkirakan bahwa pasukan koalisi dari Amerika, Inggris, dan Irak akan melakukan serangan dari arah selatan atau tenggara, mereka memusatkan sebagian besar pertahanan mereka di wilayah tersebut. Di sisi lain, pasukan koalisi mempersiapkan diri dengan mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang terjadi selama pertempuran Fallujah pertama pada bulan April 2004 dan mencari pelajaran dari konflik tersebut. Mereka akhirnya menyimpulkan bahwa penting untuk mengumpulkan intelijen yang lebih baik dan memposisikan pasukan dengan lebih hati-hati. Proses perencanaan ini memakan waktu lebih lama, sehingga pertempuran baru dimulai pada bulan November. Untuk mendukung persiapan mereka, pasukan koalisi mengumpulkan data yang sangat rinci mengenai lingkungan sekitar, membangun jalur suplai untuk persediaan, dan dengan hati-hati mengevaluasi strategi terbaik untuk melakukan serangan. Ini termasuk mengidentifikasi posisi para penembak jitu, blokade jalan, gudang senjata, serta informasi penting lainnya. Sepanjang bulan Oktober, unit-unit pasukan yang terlibat saling mempelajari prosedur operasi standar masing-masing, yang memungkinkan mereka untuk lebih saling percaya dan sepenuhnya terintegrasi sebagai satu kesatuan, bukan beroperasi sebagai beberapa unit terpisah yang digabungkan. Pasukan koalisi juga berusaha mengecoh musuh dengan melancarkan serangan percobaan di bagian selatan dan tenggara kota Fallujah untuk meyakinkan pejuang Irak bahwa serangan utama akan dilakukan dari arah tersebut. Selain itu, pasukan koalisi juga membangun pangkalan militer palsu sebagai bagian dari strategi tersebut. Operasi akhirnya dimulai pada malam 7 November. Satuan tugas Wolfpack yang terdiri dari beberapa unit marinir Amerika Serikat dan Angkatan Darat menyerbu kota Fallujah dari arah barat. Pasukan koalisi mengamankan sebuah rumah sakit. Berdasarkan intelijen, rumah sakit itu digunakan sebagai pusat komando oleh pejuang Irak. Setelah itu, pasukan koalisi merebut 2 jembatan keluar kota. Langkah ini pun menghalangi pergerakan pejuang Irak untuk masuk dan keluar dari Fallujah. Keesokan harinya, serangan udara dimulai dan berlangsung selama 12 jam. Serangan ini dilakukan di selatan dan tenggara kota Fallujah untuk mengalihkan perhatian pejuang Irak. Tujuannya adalah meyakinkan mereka bahwa serangan utama hanya akan datang dari arah tersebut. Unit-unit tambahan kemudian dikirim ke perbatasan Irak-Suriah untuk menutup titik masuk dan mencegah bala bantuan musuh. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk menghentikan pejuang Irak melarikan diri. Sesuai rencana, sebagian besar pertahanan pejuang Irak akhirnya ditempatkan di selatan dan tenggara kota. Hal ini membuat arah utara kota relatif bebas dari hambatan, memberi kesempatan pada pasukan koalisi untuk memasang jebakan. Dengan demikian, pasukan koalisi dapat menghindari pertahanan dan mulai merebut berbagai area kota. Untuk menghambat operasi pemberontak, mereka akhirnya memutuskan pasokan listrik kota. Berbagai satuan tugas menggunakan metode yang berbeda ketika mereka memasuki kota Fallujah dari arah utara. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 8 dan 9 November. Ada pendapat bahwa setiap bangunan perlu diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada pejuang Irak yang bersembunyi atau melarikan diri. Namun,
beberapa tentara memilih hanya memeriksa bangunan yang diketahui menembaki mereka. Pendekatan ini memungkinkan mereka bergerak lebih cepat dan mencakup area lebih luas. Sayangnya, perbedaan strategi ini justru menghambat pergerakan pasukan koalisi secara keseluruhan. Pada tanggal 9 November, di timur laut kota Fallujah, unit pasukan Task Force 22 yang menggunakan kendaraan lapis baja bergerak cepat melintasi kota. Di sisi lain, unit marinir Amerika di area yang sama menghadapi kesulitan karena kekurangan kendaraan lapis baja. Sebagai gantinya, marinir terpaksa mengandalkan tembakan artileri dan dukungan udara. Namun, dukungan udara tidak selalu tersedia karena unit udara harus membagi perhatian untuk mendukung pasukan lain di seluruh kota. Tak lama setelah itu, para pejuang Irak di Fallujah menyadari kelemahan pasukan koalisi. Mereka menghindari Task Force 22 dan justru menyerang unit marinir yang tidak dilengkapi kendaraan lapis baja setelah pasukan tersebut meninggalkan area. Situasi ini memaksa Task Force 22 kembali ke wilayah yang sebelumnya telah mereka amankan untuk membantu unit marinir yang diserang. Pertempuran sengit pun terjadi. Meskipun langkah ini memperlambat gerakan pasukan koalisi dan membuat pertempuran menjadi lebih rumit, beberapa unit berhasil menguasai setengah wilayah kota Fallujah pada akhir hari tanggal 9 November. Dalam beberapa hari berikutnya, pasukan koalisi terus bergerak ke arah selatan untuk mengamankan sisa kota. Meskipun pasukan koalisi telah menyusun strategi dengan matang, mereka tidak selalu mampu memprediksi area mana di kota yang harus ditaklukkan lebih dahulu. Walaupun beberapa bagian kota Fallujah telah berhasil disterilkan, pasukan Amerika Serikat dan batalion Irak tetap menghadapi pertempuran sengit di wilayah lain. Menghadapi kesulitan tersebut, pasukan koalisi mulai menerapkan strategi baru. Mereka memulai dengan serangan udara yang kemudian disusul oleh tembakan artileri atau mortir sebelum pasukan darat maju ke depan. Setiap bangunan diperiksa dan dibersihkan satu persatu. Pada tahap ini, pertempuran di jalanan terbuka menjadi terlalu sulit bagi para pemberontak. Akibatnya, mereka memilih bertahan dan melancarkan serangan dari dalam bangunan. Pejuang Fallujah sering bertempur dalam kelompok kecil, biasanya terdiri dari 4 hingga 12 orang. Mereka memanfaatkan alat peledak rakitan atau IED, granat roket atau RPG, dan berbagai senjata lainnya. Sebagian pejuang bertempur dengan sengit sebelum akhirnya melarikan diri, sementara yang lain memilih bertahan di dalam gedung dan bertempur hingga akhir hayat mereka. Pada malam hari, intensitas pertempuran jauh lebih rendah dibandingkan siang hari. Dengan alasan yang tidak jelas, baik pejuang Irak maupun pasukan koalisi tidak melancarkan serangan yang brutal seperti di siang hari selama kondisi gelap. Skala konflik ini sangat besar, begitu pula jumlah sumber daya yang digunakan dalam pertempuran. Fakta bahwa operasi ofensif ini berlangsung di wilayah perkotaan sangat memengaruhi jalannya pertempuran. Pasukan koalisi menggunakan amunisi hingga 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan operasi militer di medan lain. Lingkungan perkotaan yang dipenuhi bangunan memberikan banyak tempat persembunyian bagi pejuang Irak dan memudahkan mereka untuk bertahan. Belakangan, dilaporkan bahwa pasukan koalisi yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, dan militer Irak menembakkan sekitar 4.000 peluru artileri serta sekitar 10.000 peluru mortir selama konflik ini berlangsung. Pesawat dan helikopter tempur menjatuhkan sekitar 318 bom, menembakkan 300 roket dan 91 roket tambahan, serta melepaskan 93.000 peluru senapan mesin untuk mendukung operasi pasukan darat.
Pada tanggal 15 November, lebih dari seminggu setelah serangan dimulai, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan bahwa sebagian besar kota Fallujah telah berhasil direbut kembali. Pasukan koalisi kini fokus menyerang sisa-sisa pejuang Irak yang masih bertahan di bagian selatan dan barat daya kota. Namun, operasi ini terus berlanjut hingga 23 Desember. Unit AS dan Irak berhasil menanggalkan peledak rakitan yang ditanam pejuang Irak serta membersihkan gudang senjata dan area-area kecil yang masih dikuasai pejuang Irak. Setelah konflik berakhir, pasukan koalisi mulai bekerja untuk membangun kembali kota, mengaktifkan layanan darurat, serta memasang sistem listrik dan saluran pembuangan. Meskipun pasukan koalisi AS, Inggris, dan militer Irak berhasil memenangkan pertempuran Fallujah kedua, pertempuran ini tetap menuai kritik. Pada tanggal 10 November 2004, media The Washington Post melaporkan bahwa fosfor putih digunakan dalam pertempuran tersebut. Laporan ini bersumber dari seorang jurnalis yang turut serta dalam Satuan Tugas 22 atau Task Force 22. Dia mengklaim bahwa mereka menyaksikan meriam artileri menembakkan proyektil fosfor putih. Proyektil ini menghasilkan percikan api yang tidak bisa dipadamkan dengan air. Para pejuang Fallujah juga melaporkan bahwa mereka diserang dengan zat yang melelehkan kulit mereka yang memiliki reaksi serupa dengan percikan api fosfor putih. Setahun kemudian, sebuah dokumenter berjudul Fallujah, The Hidden Massacre atau Fallujah, pembantaian yang tersembunyi memperkuat klaim bahwa Amerika Serikat telah menggunakan senjata fosfor putih selama pertempuran. Penggunaan senjata ini tidak hanya berdampak pada pasukan musuh, tetapi juga menyebabkan warga sipil tewas atau terluka akibat luka bakar kimia yang parah. Laporan berita dari tahun 2004 mencatat bahwa sejumlah mayat ditemukan dalam kondisi terbakar sebagian atau meleleh. Dokumenter dari tahun 2005 menampilkan gambar-gambar grafis yang menunjukkan luka bakar kimia yang sangat parah hingga menembus tulang manusia. Beberapa potret tersebut menggambarkan korban dari kalangan warga sipil termasuk anak-anak. Duta Besar Amerika Serikat untuk Inggris, Robert Tuttle, berusaha membantah klaim bahwa fosfor putih digunakan sebagai senjata selama konflik di Fallujah. Namun, pernyataan berbeda datang dari Letnan Kolonel Barry Venable, juru bicara Departemen Pertahanan AS. Dalam wawancara dengan media BBC, Barry justru mengakui bahwa fosfor putih memang digunakan sebagai bagian dari strategi militer untuk mengeluarkan pejuang Irak dari bangunan. Barry menjelaskan, ketika Anda mengetahui bahwa pasukan musuh berada di posisi yang terlindung dan tidak terpengaruh oleh tembakan artileri peledak Anda, salah satu teknik yang tepat adalah menembakkan proyektil fosfor putih ke posisi tersebut. Efek gabungan dari api dan asap yang dihasilkan dapat memaksa mereka keluar. Dalam beberapa kasus, kepanikan akibat ledakan fosfor putih mendorong mereka keluar dari persembunyian sehingga mereka dapat dilumpuhkan. Berbagai skandal lainnya yang terkait dengan konflik di Fallujah juga marak dilaporkan. Pada pertengahan November 2004, seorang marinir AS mendapat sorotan tajam setelah sebuah video ditayangkan di NBC News. Video tersebut memperlihatkan marinir itu menembak seorang pejuang Fallujah yang terluka. Marinir tersebut mengklaim bahwa pejuang Irak itu sedang berpura-pura mati. Setelah video itu beredar, penyelidikan segera dilakukan. Naval Criminal Investigative Service atau NCIS yang merupakan badan investigasi untuk marinir Amerika menyelidiki insiden tersebut. Hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa tindakan marinir tersebut dilakukan dalam pembelaan diri. Pada waktu yang hampir bersamaan, sebuah media berita Perancis melaporkan tuduhan bahwa selama pertempuran di Fallujah, pasukan koalisi melarang pria dan anak laki-laki berusia 15 hingga 50 tahun meninggalkan kota sebelum konflik dimulai. Kelompok usia tersebut dianggap termasuk dalam kategori usia tempur. Tuduhan ini
juga menjelaskan mengapa sekitar 30.000 warga sipil tetap tinggal di kota meskipun mereka telah diperingatkan sebelumnya tentang konflik yang akan terjadi. Pada tahun 2009, kritik lain muncul terkait penggunaan peluru uranium terdeplesi oleh pasukan Amerika Serikat selama pertempuran di Fallujah. Peluru tersebut dibuat dari uranium yang sangat padat dan keras. Peluru ini biasanya digunakan untuk menembus kendaraan lapis baja karena tingkat kepadatannya yang tinggi. Namun, ketika ditembakkan, peluru tersebut menghasilkan debu uranium yang tetap radioaktif dan mencemari lingkungan. Sebuah surat kabar melaporkan bahwa penggunaan peluru ini dikaitkan dengan peningkatan signifikan pada tingkat kematian bayi, cacat lahir, dan kasus kanker di Fallujah. Kondisi tersebut dilaporkan menjadi sangat umum sebagai dampak dari residu radioaktif yang ditinggalkan selama pertempuran. Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2012 mengklaim bahwa bukti yang tersedia tidak menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus cacat lahir, maupun indikasi jelas mengenai kemungkinan paparan lingkungan akibat peluru uranium terdeplesi. Studi tersebut juga menegaskan bahwa tidak ada bukti substansial yang mendukung klaim bahwa paparan orang tua terhadap uranium terdeplesi dapat menyebabkan cacat genetik pada keturunan mereka dalam kondisi apapun. Sebuah studi lain yang diterbitkan pada tahun yang sama menyebutkan bahwa tingginya jumlah kelainan lahir di Fallujah diyakini terkait dengan paparan bahan berbahaya yang dapat merusak gen. Salah satu bahan tersebut kemungkinan adalah uranium, meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keterkaitannya. Pertempuran Fallujah kedua dianggap sebagai konflik paling berdarah dan sengit dalam Perang Irak. Di pihak pasukan koalisi, sekitar 110 prajurit tewas dan 600 lainnya terluka. Sementara itu, di pihak pemberontak, diperkirakan ada sekitar 1.200 hingga 2.000 orang tewas, serta sekitar 1.500 lainnya ditangkap. Selain itu, diperkirakan sekitar 800 warga sipil tewas dalam pertempuran tersebut. Di luar angka korban jiwa, ratusan tentara kembali dari medan perang dengan gangguan psikologis. Banyak di antara mereka yang mengalami trauma berat dan beberapa bahkan mengakhiri hidup mereka setelah menyaksikan kekejaman perang yang luar biasa mengerikan. Seorang veteran mengenang dengan penuh kesedihan bahwa mereka telah kehilangan lebih banyak anggota marinir akibat bunuh diri dibandingkan dengan mereka yang gugur di medan pertempuran. Lance Corporal Chris Lowe bertugas di Resimen Marinir kelima sebagai teknisi bom selama pertempuran kedua Fallujah. Setelah pertempuran tersebut, ia didiagnosis dengan PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Chris mulai memfokuskan diri pada kenangan dan cerita mengesankan selama bertugas, alih-alih terjebak dalam kengerian yang pernah dia alami. Perang Fallujah II menunjukkan bahwa kekerasan hanya membawa penderitaan besar, terutama bagi warga sipil yang tidak bersalah. Penggunaan senjata kimia yang berbahaya seperti fosfor putih menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius dan melanggar nilai-nilai moral. Konflik ini menekankan pentingnya mengutamakan perdamaian, bertindak dengan tanggung jawab sesuai hukum internasional, dan menghindari tindakan yang merusak martabat manusia. Selain itu, menyelesaikan akar masalah seperti ketidakadilan adalah langkah utama untuk menciptakan perdamaian yang abadi dan mencegah tragedi serupa di masa depan.